Materi Geografi SMA kelas 11, Bab 3, Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia. Pertemuan pertama, klasifikasikan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Klasifikasi sumber daya alam ada 5. Yang pertama, berdasarkan ketersediaannya. Yang kedua, berdasarkan pembentukannya. Yang ketiga, berdasarkan nilai kegunaannya. Yang keempat, berdasarkan pemanfaatannya. Yang kelima, berdasarkan habitatnya. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ada 2, yaitu sumber daya hayati yang terbagi menjadi hutan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua, sumber daya non-hayati yang dibagi menjadi 3, yaitu sumber daya air, sumber daya udara, dan sumber daya energi. Sumber daya hayati. Yang pertama, hutan. Hutan adalah sumber daya alam hayati. Di dalamnya terdapat berbagai jenis flora dan fauna. Luas hutan di Indonesia sekitar 75% dari luasnya daratan Indonesia, 25% tempat tinggal manusianya. Hutan berdasarkan jenis tumbuhan ada 2, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Berikut adalah contoh hutan heterogen dan hutan homogen. Pengelompokan hutan di Indonesia menjadi hutan produksi tetap, hutan konservasi, penggunaan lahan lain, hutan lindung, hutan wisata suaka, dan hutan produksi terbatas. Pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian sebagai besar rakyat Indonesia. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, sayur-sayuran, bawang, jeruk, apel, hingga mangga. 3. Perkebunan. Di Indonesia terdapat perkebunan kopi, teh, kelapa sawit, karet, coklat, tebu, kina, dan lain-lain. Hasil perkebunan ini ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. 4. Peternakan. Ada hewan dapat berupa hewan liar atau hutan, dan hewan dibudidayakan seperti sapi, kerbau, dan lain-lain. Hewan dapat digolongkan menjadi sumber bahan pangan, sumber bahan sandang, sumber bahan obat, hingga hewan peliharaan. Hasil budaya perikanan seperti ikan mas, gurame, mujair, lele, dan sebagainya. Sumber daya non-hayati ada 3, yaitu sumber daya air, sumber daya udara, dan sumber daya energi. Sumber daya air ada 2, yaitu air limbah industri, hotel, apartemen, rumah tangga, dan lain-lain diolah kembali menjadi air baku sesuai standar yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan air. Yang kedua, air yang ada di bumi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu laut, es di kutub, air tanah, danau, mata air, air sungai, uap air, dan yang selanjutnya ada sumber daya udara, merupakan sumber oksigen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Oksigen diperoleh dari hasil fotosintesis tumbuhan berklorofil. Lapisan udara yang menyelimuti bumi ada 4, troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Berikut adalah urutannya.
Yang ketiga ada sumber daya energi. Untuk mengatasi menipisnya sumber daya alam konvensional, dilakukan usaha mendapat sumber daya alam baru, atau melakukan pemanfaatan sumber daya alam non-konvensional secara maksimum. Sumber daya energi ada 6. Yang pertama matahari, kedua panas bumi geotermal, ketiga angin, keempat pasang surut, kelima biomasa, dan yang keenam adalah biogas. Cara membuat biogas dari berbagai limbah. Berikut adalah contoh-contoh sumber energi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Sumber daya alam yang akan habis dipakai adalah sumber daya yang tidak dapat diadakan kembali setelah digunakan. Sumber daya jenis ini mempunyai jumlah terbatas karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama minyak bumi, yang kedua gas alam, yang ketiga batu bara, dan yang keempat adalah mineral. Berikut adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Bahan baku energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Barang tambang logam yaitu emas dan perak, aluminium, besi, tembaga, nikel, hingga perunggu. Barang tambang non-logam ada gypsum, intan, belerang, grafit dan karbon, asbes, hingga aspal. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam ada 3. Sumber daya biotik, sumber daya fisik atau abiotik, dan sumber daya alam lingkungan. 3. Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya alam ekonomis tinggi, yang kedua sumber daya alam ekonomis rendah, yang ketiga sumber daya alam non-ekonomis. 4. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Yang pertama, sumber daya materi. Sumber daya alam yang membentuk materi seperti mineral, magnetit, limonit, dan siderit. Sumber daya hayati yaitu sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Sumber daya energi, sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi seperti bahan bakar fosil, gas alam, hingga batu bara. Sumber daya ruang yaitu tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidup. Sumber daya waktu yaitu keterkaitan waktu dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapatkan pada musim kemarau, sehingga perkembangan tanaman perairan pertanian terganggu. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya ada 2. Sumber daya alam terestris atau daratan, dan sumber daya alam akuatik atau perairan. Materi dan UKBM 1 klasifikasikan sumber daya alam ada di bawah. Jangan lupa diklik. Hidup terlalu singkat jika hanya menyesal. Sampai jumpa lagi.